Hingga kini perkembangan pencarian Harun Masiku seperti apa? Apakah masih ada jejaknya atau KPK sudah merasa dia hilang gitu aja gitu? KPK resmi menahan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, sebagai tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku. Penahanan Hasto Sekjen PDI Perjuangan membuat KPK bereaksi terkait pencarian buron Harun Masiku, apakah akan dihentikan atau dilanjutkan? Siap. Baik, terima kasih. Nanti akan dilengkapi oleh Direktur Penyidikan, oleh Pak Asep Guntur. Saya hanya memberikan beberapa poin penting saja. Yang pertama terkait pemeriksaan terhadap salah satu petinggi di lingkungan partai terhadap kepentingannya. Nah, ini tentu berkaitan dengan yang pertama adalah terhadap surat yang sudah dikirimkan saat itu. Ya, tentu penyidik memiliki kebutuhan untuk bisa memperjelas ya surat tersebut ditujukan untuk apa, maksudnya untuk apa, sehingga dari situ bisa menjadi sebuah rangkaian dan untuk memperjelas tentang kasus posisi yang ditangani. Kemudian yang kedua juga bahwa ini untuk memastikan ya terkait saat itu Harun Masiku pada saat masuk ke Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dipastikan apakah perbuatan yang diduga suap itu pada saat itu bahwa yang bersangkutan memang posisinya sudah ada di Indonesia, lebih tepatnya sudah di Jakarta atau memang belum masuk. Sehingga bukan hanya terhadap yang bersangkutan saja, termasuk juga kepada Dirjen Imigrasi mantan yang sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Kemudian nanti Pak Asep lengkapi ya. Kemudian masalah caleg, ya ini pastinya apakah ada keterlibatan. Kalau tidak ada keterlibatan, ya pasti tidak akan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian terhadap pencarian Harun Masiku sampai saat ini, ya penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan. Kami semuanya tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi manakala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Kemudian terhadap beberapa nama ya untuk pengusutannya pasti ini juga kembali kepada kebutuhan penyidik. Manakala memang itu sesuai dengan apa yang dipersangkakan pasti akan dilakukan pemanggilan. Ya bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya proses lebih lanjut ya. Kemudian berhubungan dengan masalah praper ya. Praper ini adalah kewenangan dari pengadilan negeri ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah, ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada praper sebelumnya. Untuk pemberkasan kita akan usahakan semaksimal mungkin ya. Manakala memang bisa diselesaikan dengan cepat, kita akan berusaha kita selesaikan dengan cepat ya. Tetapi prinsipnya adalah pemenuhan alat bukti berdasarkan keterangan saksi, kemudian keterangan juga tersangka, dan barang bukti lainnya, pastinya ini akan mendukung untuk proses pemberkasannya sampai kemudian nanti diserahkan atau dilimpahkan tahap 1 kepada pihak penuntut umum. Silakan Pak Asep untuk menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat Bapak Ketua, Pak Jubir dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Izin menambahkan apa yang telah disampaikan dan telah dijelaskan oleh Bapak Ketua, hanya beberapa saja yang mungkin tadi yang caleg ya, yang belum itu caleg yang di Kalimantan Barat, Saudara MAR,
itu memang perkaranya sama, ya. Jadi artinya dia dengan konstruksinya dengan HM ini sama, tetapi yang MAR ini berhasil. Ya, berhasil artinya kemudian menjadi anggota legislatif. Mengapa kita yang bersangkutan dipanggil? Pada saat itu kita ingin melihat konstruksinya dari perkara yang sama seperti ini, bahwa memang tidak hanya HM saja gitu yang demikian, tetapi ada orang-orang lain atau ada person-person lain yang juga sama seperti itu, ada pergantian untuk anggota menjadi anggota DPR RI. Nah, tadi ditanyakan oleh Mas Chandra, ini apakah akan diperiksa? Ini menjadi berbeda perkaranya sebetulnya. Yang sedang kita tangani saat ini adalah terkait dengan suapnya saudara HM gitu. Ya, ini perkaranya berbeda, tetapi kenapa dipanggil waktu itu saudara MAR ini adalah untuk melihat konstruksinya ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian dari Mas Rian, ini ada beberapa nama lain yang disebutkan seperti YF dan lain-lain. Tentu itu nanti pada waktunya akan kita minta keterangan. Kan kita panggil ke sini dan diminta untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan dokumen maupun juga yang lainnya yang kita sita di kediamannya. Jadi tentu yang bersangkutan akan kita panggil, kita hadirkan di sini untuk menjelaskan hal tersebut.